Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda dari kelas S7B. Untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi barisan dan deret aritmatika. Untuk materi barisan dan deret ini terbagi menjadi dua, baris dan deret aritmatika dan baris dan deret geometri. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas barisan dan deret aritmatika. Mulai dari pengertian baris dan deret. Barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap anggota himpunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya. Lalu untuk pengertian deret adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan. Nah, biasanya untuk baris yang membedakan antara baris dan deret, kalau dari cara penulisannya, kalau baris biasanya ditandai dengan koma, lalu kalau deret, karena berdasarkan dari pengertiannya adalah penjumlahan suku, maka ditandai dengan tanda jumlah atau plus, seperti 1 plus 2 plus 3, lalu kalau untuk barisan berarti 1,2,3. Baris aritmatika merupakan baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B. Jadi bilangan B di sini yang dimaksud adalah selisih atau jarak antar suku. Nah, bilangan B bisa bernilai negatif dan juga bisa bernilai positif, tergantung dari bentuk barisannya. Jika barisannya naik, maka nilai B-nya positif. Tapi jika nilai B-nya menurun, maka maksudnya jika nilai barisannya menurun, maka nilai B-nya menjadi negatif. Untuk mencari nilai B, kita bisa menggunakan rumus UN min UN dikali N min 1 sama dengan B. Nah, untuk mencari baris aritmatika, jika suku KN dan nilai B-nya sudah diketahui, maka menggunakan rumus UN sama dengan UK plus N min K dikalikan dengan B. Tapi jika yang diketahui adalah suku pertama dan nilai B, maka menggunakan rumus UN plus A, UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Sebagai contoh soal, suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, dan 1 adalah, dari soal tersebut sudah diketahui bahwa nilai A atau suku pertama adalah 7, lalu nilai B atau jarak antar sukunya, karena barisan di soal angkanya menurun, maka nilai B-nya bersifat negatif atau min 2. Yang ditanya adalah berapa U ke-40, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min K dikalikan dengan B. Kenapa? Karena dari yang diketahuinya adalah A dan B. Lalu kita substitusikan 7 plus 40 dikurang 1 dikalikan dengan min 2. Maka yang didapatkan adalah minus 71. Berarti suku ke-40-nya adalah min 71. Lalu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Jika hanya diketahui nilai A adalah suku pertama dan nilai adalah suku ke N, maka deret aritmatikanya adalah Sn N per 2 dikalikan A plus UN. Persamaan tersebut bisa dibalik untuk mencari nilai suku ke N. Menjadi UN sama dengan Sn dikurang Sn dikurang 1. Jadi jika yang diketahui adalah nilai A atau suku pertama dan suku ke N, maka kita menggunakan rumus Sn N per 2A plus UN. Tapi jika yang dicari adalah suku ke N, maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan Sn kurang Sn dikurang 1.
Baik, contoh soal, suatu deret aritmatika memiliki suku ke-5 sama dengan 42, suku ke-8 sama dengan 15, jumlah 12 suku pertama deret tersebut adalah, yang diketahui di sini adalah suku ke-5 42 dan suku ke-8 adalah 15. Nah, kita harus mengetahui dulu suku pertama dan juga jaraknya. Kenapa? Karena untuk mencari suatu deret, kita harus mengetahui suku pertama dan suku ke n-nya. Nah, suku ke n-nya itu adalah suku ke-12. Untuk mencari suku ke-12, kita harus mengetahui suku pertama dan jarak. Maka kita bisa mencari nilai B menggunakan rumus UN sama dengan UK plus N dikurang K dikalikan dengan B. Kita bisa substitusikan U8 sama dengan U5 ditambah 8 min 5 dikalikan B. Maka nilai yang didapatkan adalah B sama dengan min 9. Lalu setelah kita dapatkan angka nilai B, kita bisa menggunakan rumus untuk mencari suku pertama, yaitu 42 sama dengan A plus 4B. Karena B sudah kita dapatkan, yaitu min 9, kita masukkan menjadi A plus 4 dikalikan min 9. A sama dengan 78, maka nilai A adalah 78. Nilai A dan B kita masukkan untuk mencari suku ke-12. A plus 11B sama dengan 78 ditambah 11 dikalikan min 9. Maka nilai yang didapat adalah min 21. Berarti suku ke-12 adalah min 21. Setelah itu kita baru bisa masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus deret, yaitu S12 N min 2 kalikan A plus U12. 12 per 2, A-nya adalah 78, lalu U12-nya adalah U12 min 21 sama dengan N dikali 57 sama dengan 310. Selain itu, kita juga ada yang namanya sisipan. Jika hendak membuat sebuah baris aritmatika dengan telah diketahui nilai suku pertama atau A dan suku terakhirnya adalah P, dapat disisipkan sejumlah bilangan di antara kedua bilangan tersebut. Jadi dengan rumus sisipan ini kita bisa memasukkan bilangan-bilangan menjadi sebuah baris aritmatika dengan menggunakan rumus B, P min Q per Q plus 1. Lalu, untuk suku tengah. Jika baris aritmatika memiliki suku ganjil, maka memiliki suku tengah. Suku tengah baris aritmatika adalah suku ke 1 per 2 dikalikan N plus 1. Jika diselesaikan dengan rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B. Maka nilai suku tengah didapatkan U1 per 2N plus 1 sama dengan A plus UN diberikan dengan 2. Contoh soal, diketahui banyaknya suku barisan aritmatika adalah 53. Jika suku pertamanya 5 dan suku tengah 57, tentukan suku ke-20. Dari soal tersebut yang diketahui adalah banyaknya suku baris aritmatika atau N. N-nya adalah 53. Lalu suku tengahnya adalah 57. Nah, maka kita mencari suku tengahnya itu ada di barisan keberapa dengan menggunakan rumus suku tengah. Jika sudah didapat dari nilai suku tengahnya ada di barisan ke-27, maka kita menggunakan U27 untuk mencari nilai B atau jarak. Lalu baru bisa kita substitusikan untuk mencari suku ke-20. Sekian, wassalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.